Pak Wahyudi, kita bicara tentang bagaimana merajut harmoni. Tentu ideologi transnasional ini kan ingin merusak harmonisasi yang telah berkembang. Harmoni yang telah berkembang, yang sudah dibangun, dirajut oleh nenek moyang kita sejak dulu kala, sejak masa Nusantara. Sekarang, sejauh mana Bapak membangun kegiatan Lombok Mercusuar misalnya? Lalu bagaimana penerimaan masyarakat ketika ideologisasi transnasional berjalan, termasuk membangun wacana-wacana lokalitas berbasis lokal berjalan juga. Bagaimana tanggapan mereka, Pak? Oh, betul. Jadi harus kita bedakan dulu gerakan agama atau gerakan ideologi dengan gerakan politik. Gerakan transnasional ini gerakan politik. Jadi tidak bisa disandingkan dengan paham-paham yang lain. Ini gerakan politik. Gerakan politik itu fungsinya adalah memecah belah, mengadu domba, menghancur, leburkan republik ini. Kita coba sekarang, yang sekarang lagi tren ini adalah bagaimana konflik Palestina-Israel itu dijadikan komoditas politik di sini. Apakah Bapak melihat itu dijadikan objek dan menggerakkan, memobilisasi masyarakat? Iya, jadi mereka akan berpikir bahwa yang mendukung Palestina adalah kelompok yang katakanlah sudah punya coupling surga, gitu kan, dari gitu. Yang tidak mendukung pasti mereka sudah bukan Islami lagi, kan gitu. Jadi ini diadu domba konflik ini dan menjadi tren di sini. Oh, kita juga korban juga di situ, Pak. Iya, betul. Nah, bagaimana caranya Bapak biar kita tidak diadu betul. dalam Jadi, konteks ini? Betul, Pak Cahaya. Jadi kita harus pahami dulu bahwa di Israel itu ada, ini konteks intelijen ya, ada 3 badan intelijen. Kalau di kita adanya fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kalau di Israel itu ada aman, itu disebut intelijen militer. Sebetulnya dia himpunan besar dari semua dinas rahasia di Israel. Jadi fungsinya adalah penyelidikan. Dia mengumpulkan atau information gathering, mengumpulkan semua informasi untuk diolah dan kemudian disajikan dalam bentuk intelijen. Itu aman namanya. Kemudian Mossad. Mossad itu sebenarnya fungsi penggalangan. Dia bergerak di luar negeri. Dia melakukan pengaruh-pengaruh di luar negeri. Kemudian Sabah namanya. Sabah ini pengaman. Dia counter semua. Dia bongkar. Dia hentikan semua kegiatan yang melawan Israel. Itu Sabah. Nah, di dalam Mossad itu ada namanya Mustariben. Mustariben ini berbahaya. Dia menyusup di orang Palestina, bahkan di Hamas ya. Jadi kalau ingin menjadikan konflik ini menjadi semacam melihat atau mengukur solidaritas umat muslim, ada kelompok Mustariben yang mempengaruhi Hamas melemparkan periam ke Israel sehingga Israel harus melawan. Nah, ini mereka sendiri yang menyanting konflik dan kita tidak tahu, sebenarnya kita hanya korban dari konflik-konflik mereka kan gitu. Nah, maka itu saya ingin mereka atau khususnya kita tidak terpengaruh terhadap semua settingan-settingan politik luar negeri. Untuk itu kita harus kembali pada dasar kita adalah menghargai nilai-nilai adat budaya kita sendiri, demikian. Termasuk tetap menjunjung tinggi Undang-Undang Pancasila. Tentu, karena Pancasila itu sendiri sesungguhnya menurut Bung Karno digali dari nilai-nilai luhur bangsa yang sesungguhnya adalah adat dan budaya itu. Kalau misalnya begini, apakah menandakan bahwa institusi, baik itu perorangan maupun institusi yang tidak berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang masuk dalam kategori yang kita sebut radikal, yang merongrong kewibawaan, atau ini juga segera kita memberikan edukasi pada mereka sehingga tidak menjadi misalnya gangguan-gangguan baru di bangsa kita. Jadi gampang saja melihat ciri gerakan mereka. Mereka menolak nasionalisme dan demokrasi. Padahal itu Pancasila, demokrasi ada di sila keempat, nasionalisme ada di sila ketiga. Jadi mereka tolak itu. Nah, itu saja. Itu berarti sudah melanggar Pancasila. Maka tidak heran pada 2016 ada 2.500 mahasiswa yang catatannya adalah mereka mempunyai nilai-nilai terbaik melakukan deklarasi khilafah Islamiyah. Itu berbahaya. 2.500. Mereka akan disebar semua sebagai guru-guru ngaji. Mereka sudah militan sekali dan itu berbahaya kalau dibiarkan.